Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maba'ad, jamaah sekalian yang kami muliakan, kita lanjutkan poin yang ke-6 ini. Di antara poin-poin yang menunjukkan tentang kedudukan seorang pemimpin di tengah kaum muslimin. Jadi ada ijma dari kalangan para ulama bahwasanya manusia itu tidak akan lurus, tidak akan sempurna ya bagi mereka urusan agama dan dunianya kecuali dengan imamah, kecuali dengan kepemimpinan. Selanjutnya kata penulis setelah menukilkannya ucapan dari Abu Abdillah Al-Qal'i Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Tahdhibur Riyasah. Selanjutnya kata penulis, laulam naqul biwujubil imamati, andaikan kita tidak menyatakan tentang wajibnya kepemimpinan, ya, tentang wajibnya maksudnya mengangkat seorang pemimpin, la anda dzalika ila dawamil ikhtilafi wal harji ila yaumil qiyamati, maka pasti hal itu akan mengantarkan kepada ya terus menerusnya perselisihan, yakni perselisihan di antara manusia. Karena kalau tidak ada pemimpin, mereka pasti akan berselisih. Menurut saya begini, menurut dia begini. Orangnya punya sisi pandang yang berbeda-beda. Ada terjadi pembunuhan, apa hukumnya? Oh, menurut saya begini. Yang lainnya bilang, tidak begitu, begini. Masing-masing orang berjalan semaunya. Baik. Jadi katanya, la adda dzalika ila dawamil ikhtilafi wal harji ila yaumil qiyamah, maka pasti hal itu akan mengantarkan kepada terus menerusnya perselisihan, ya, wal harji, dan juga pembunuhan. Wal harji sebenarnya bisa diartikan fitnah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lau lam yakun linnasi imamun muta'un, andaikan manusia tidak memiliki imam yang ditaati, lam salama syaraful islami wa da'a, maka pasti akan ya, maka pasti kemuliaan Islam akan terlanggar, ya, akan diinjak-injak, wa da'a, dan sia-sia. Kadang pemimpin kita muslim saja Islam sudah diinjak-injak, apalagi kalau tidak ada pemimpin, atau ada pemimpin tapi dia pemimpin kafir, bikin peraturan-peraturan yang halus tersembunyi, ya, tidak boleh misalnya adakan kurban kecuali di pemotongan, ya. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu, bikin kebijakan tersembunyi, ya, untuk menghapus syiar kurban, ya. Atau misalnya bikin kebijakan dilarang adakan Aid di lapangan, semuanya harus di masjid, ya. Kelihatannya kan kalau sebagian orang tidak sadar, ya, tidak ada masalah, ya. Baik. Jadi kadang ada kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Atau misalnya bikin kebijakan, ya, anak sekolah tidak boleh pakai jilbab besar, boleh pakai jilbab besar di luar sekolah. Apa hubungannya? Mau di sekolah, mau di mana, tetap harus syar'i, tidak boleh pakai jilbab pendek. Tapi terkadang ada kebijakan-kebijakan seperti ini dibuat oleh orang-orang kafir ketika mereka menjabat sebagai presiden atau gubernur atau bupati misalnya, yang merugikan kaum muslimin, ya.
Laulam yakun lil ummati imamun qahirun, andaikan umat ini tidak memiliki seorang pemimpin yang qahir, yang mengalahkan, yang menundukkan, la ta'attalatil maharib wal manabiru, maka akan menganggurlah mihrab dan menara-menara. Artinya masjid-masjid akan menganggur semua, ditutup, disegel, ya. Akan mungkin ada masjid dijadikan bioskop, masjid dijadikan sebagai diskotik, ya, dijadikan sebagai bahkan mungkin gereja, ya. Wa anqata'ati subul lil warid was sabiri, dan akan terputus jalan-jalan bagi orang yang datang dan orang yang keluar. Artinya orang yang datang ya mungkin orang dari luar negeri, ya, atau luar daerah kita. Banyak perampok-perampok, ya, banyak penyamun-penyamun. Di laut juga banyak bajak laut, perompak, ya. Ada orang yang datang susah, terputus jalannya. Orang yang keluar juga, mau keluar negeri juga susah, karena tidak ada pemimpin yang menjamin keamanan mereka. Ya, nah, ini sudah kita rasakan, ya, di masa-masa penjajahan dahulu. Tidak ada pemimpin kaum muslimin, ya, orang-orang kafir berdatangan, orang Belanda, orang Portugis, ya, berdatangan ke negeri kita ini, ya. Akhirnya bermunculan, ya, para perusuh-perusuh, perampok-perampok, pencuri-pencuri, ya, penjahat-penjahat. Seringkali pernahnya, ya, terjadi kerusakan, kerusuhan, ya, itu karena tidak ada pemimpin yang ditakuti, ya, yang bisa menundukkan mereka. Lau khala asrun min imamin, andaikan kosong satu masa dari seorang imam, la ta'attalat bihil ahkama, maka akan, ya, ta'attalat, menganggur, artinya tidak terlaksana, ya, di dalamnya hukum-hukum. Wa du'atil aitana, anak-anak yatim akan terlantar. Walam yuhajjal baitul haram, Baitullahil haram itu tidak akan dikunjungi, ya, orang pergi berhaji, berumrah, seperti yang terjadi pada masa-masa itu sebelum Islam tersebar, ya, ke seluruh penjuru dunia. Orang merasa takut ketika mereka pergi berhaji, berumrah, dihadang di perjalanan, ya. Laulan a'immatu wal qudatu wassalatin wal wulatu lama nukihatil ayama wala kufilatil yatama. Andaikan tidak ada para a'immah, para pemimpin-pemimpin, hakim-hakim dan sultan-sultan, ya, pemerintah dan pemerintah, maka tidak akan dinikahi anak-anak yatim, dan tidak akan dinikahi anak-anak gadis, wala kufalatil yatama, dan tidak akan dijamin anak-anak yatim. Artinya karena ini merupakan tugas pemimpin, ya. Ketika tidak ada pemimpin kaum muslimin, maka gadis-gadis tidak banyak yang tidak dinikahkan, yang bahkan diperkosa, ya, di kehormatannya dinadahi, seperti zaman-zaman ini, ya, masih pemberontakan dulunya, ya. Banyak ini saya dengar cerita dari orang tua, nenek-nenek dulu, tuh kasihan sekali perempuan-perempuan di masa itu, ya. Ada pemberontak, ya. Terkadang ada waktu tertentu mereka di waktu malam masuk ke rumah-rumah penduduk, ya, ambil barangnya orang, perkosa anaknya orang, ya, ambil sapinya orang,
orangnya ada, tapi ya takut melawan. Kalau tidak ditembak, kan mereka juga pakai tembak mati ya, pakai senapan, pakai pistol. Pemberontak kita kenal ya di masa itu 710 namanya ya. Itu mereka luar biasa kejahatannya. Karena waktu itu negeri kita belum stabil, ada pemimpin tapi belum stabil ya keamanan. Itu ada pemimpin saja sudah begitu kelakuannya. Bagaimana kira-kira kalau tidak ada pemimpin? Orang berbuat semuanya ya. Lalu sultan lakana an-nasu fawda. Andaikan tidak ada sultan, tidak ada seorang penguasa, maka pasti manusia akan menjadi kacau balau. Itu ya, kacau balau mereka. Wa akala ba'dhum ba'dhan, dan sebagian mereka akan memakan sebagian yang lainnya. Hadzal kalamu min ajma'il kalami wa ahkamihi wa a'dadi. Ucapan ini kata beliau termasuk ya se-universalnya ucapan, wa ahkamihi, dan sebijak-bijaknya, wa a'dadihi, dan segar-segarnya. Artinya ucapannya ini paling universal, mencakup banyak hal. Beliau berikan contohnya. Iya, sini berikan contohnya. Ada ucapannya, tampaknya masih ucapannya ini ya, Abu Abdillah Al-Qal'i ya. Ini ucapan dari Abu Abdillah Al-Qal'i dalam kitabnya Tahdhibur Riyasah pada halaman 94 sampai 95. Beliau berikan contoh kepada kita. Beliau buka pikiran kita. Kalau tidak ada pemimpin begini, kalau tidak ada pemimpin begini, kalau tidak ada pemimpin begini, nasibnya kita begini, keadaan kita begini, digambarkan supaya kita menghargai keberadaan seorang sultan, seorang penguasa, supaya kita tidak berbuat semaunya saja. Sudah ada pemimpin kita, justru tidak dihormati, tidak dimuliakan, dibenci, dimusuhi, dibikinkan masalah ya. Baik, berapa nih? Kita ambil satu poin lagi ya, sabar ya. Kemudian ya, yang berikutnya, poin yang ketiga di antara poin yang menunjukkan kedudukan seorang pemimpin di tengah kaum muslimin, anna sultana a'dhamun nasi ajran idza adala. Bahwa seorang penguasa adalah manusia yang paling besar ya pahalanya, sebesar-besarnya manusia pahalanya. Artinya manusia yang paling besar pahalanya idza adala, apabila dia berbuat adil. Yaqul al-Izz ibn Abdus Salami fi kitabih Qawaid al-Ahkam fi Masalihil Anam. Berkata Al-Izz ibn Abdus Salam, seorang ulama Syafi'iyah, di dalam kitab yang berjudul Qawaid al-Ahkam pada jilid 1 halaman 104, wa 'ala al-jumlati fal-'adilu min al-a'immati wal-wulati wal-hukami a'damu ajran min jami'il anami bi ijma'i ahli al-islami. Kata beliau, secara global, orang yang adil dari kalangan pemimpin dan pemerintah serta para hakim adalah sebesar-besarnya padanya manusia dalam hal pahala min jami'il anam, dibandingkan seluruh apanya manusia. Di ijma' ahli Islam, berdasarkan ijma' kesepakatan orang-orang Islam, yakni ulama ya, sepakat mereka bahwasanya pemimpin yang adil adalah manusia yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Li'annahum yaqudana bi jalbi kulli salihin kamilin wa dar'i kulli fasidin syamilin. Karena mereka itu menegakkan ya, menunaikan jalbi kulli salihin kamil, pendatangan ya, artinya mereka bapaknya mendatangkan setiap hal yang saleh, yang baik, kamil, yang sempurna, lebih sempurna. Wa dar'i kulli fasidin syamilin, dan mencegah setiap kerusakan yang merata.
Ya. Jadi kalau ada kemaslahatan kebaikan bagi manusia, siapa yang bisa melakukannya secara menyeluruh? Pemerintah. Kalau ada kerusakan yang tersebar di mana-mana, siapa yang bisa mencegah? Pemimpin, pemerintah. Kalau kita ini bisa-bisa berkelahi, kalau kita yang pasang badannya, tapi kalau pemerintah yang maju, ya selesaikan, insyaallah itu akan selesai dengan baik. فَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِجَلْبِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ الْعَامَّةِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ بِحَسَبِ مَا دَعَا إِلَيْهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَزَجَرَ عَنْهُ مِنَ الْمَفَاسِدِ. Ya, kata Al-Is Nabi Salam, apabila seorang imam memerintahkan untuk mendatangkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan yang umum, artinya merata, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dia ajak manusia minal masalihil ammati, berupa kemaslahatan umum. Ya, wa zajara anhu minal mafasidi, dan apa yang dia larang darinya, cegah darinya berupa kerusakan. Ya, kalau seorang imam ya menggerakkan rakyatnya, mengajak rakyatnya kepada kemaslahatan dunia dan akhiratnya, dia mengurusi masalah jihad, dia mengurusi masalah sholat, dia mengurusi masalah zakat, dia mengurusi masalah perbaikan jalan, ya, dia mengurusi masalah agama, semua dia urusi, semua masalah bagi manusia dia yang urusi, pasti di situ ada pahalanya. Sebaliknya, setiap permasalahan ada kerusakan berupa dosa dan maksiat, lalu dia datang mencegahnya, setiap kali itu pula dia mendapatkan pahala. Paham ya? Sebaliknya, nah ini juga bahaya kalau jadi pemimpin, ya. Kalau sebaliknya, semua ada kebaikan dia halangi, di situ dia dapat dosa. Atau sebaliknya, atau ada kemungkaran, ada maksiat, justru dia legalkan, di sini musibah. Seperti yang kita lihat, ya, sebagian dari pemimpin kaum muslimin, terkadang mereka yang melegalkan maksiat, yang melegalkan bid'ah, bahkan melegalkan kesyirikan, kekafiran, dibisiki oleh syaitan, ya, kau harus melindungi itu atas nama budaya, atas nama seni, padahal ini kesyirikan. Acara labungan, ya, buang sembelihan di atas Merapi misalnya, tiba-tiba ada orang, dia kebetulan misalnya sebagai gubernur atau mungkin bupati, dia lindungi misalnya, jangan diganggu juga. Saya pengganggunya berarti dia mengganggu budaya. Saya pengganggu budaya berarti dia harus berhadapan dengan saya. Nah, begitu. Ya, banyak kita saksikan, ya, di Indonesia, di mana di negeri-negeri yang lain, terkadang ada budaya kesyirikan, budaya bid'ah, kemaksiatan dilindungi atas nama seni, atas nama budaya, atas nama sejarah, kadang dilindungi oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, baik. Walaula kana dhalika bi kalimatin wahidin la ujira 'alaiha bi adadi ma ta'alliqatiha. Andaikan semua itu, yakni usaha pemerintah mengajak, mendorong manusia kepada kemaslahatan, kebaikan, ya, suatu yang ma'ruf, mencegah semua kemungkaran, andaikan hal itu, kata beliau, dengan satu kalimat saja, satu instruksi saja, la ujira 'alaiha, maka pasti si pemimpin ini ya diganjar, diberi pahala atasnya, bi'ada di mata'an liqatiha, sejumlah, ya, kaitannya. Dan misalnya pemimpin berikan instruksi presiden, ya,
Menteri Agama urusi urusan haji, ya, urusan haji tolong diurus ya. Jamaah kita semuanya diperhatikan, ya. Perhatikan keselamatannya, perhatikan ya kesehatannya, perhatikan makannya. Kemudian pelaksana yang ada di bawah ini melaksanakan semua, ya, bergerak semua. Semua orang yang bergerak atas instruksi presiden misalnya mendapatkan pahala, dan juga pemerintah mendapatkan akumulasi dari pahala-pahala yang mereka dapatkan itu, insyaallah. Ya, bagian kesehatan melakukan ya kegiatan begini ya untuk jamaah haji. Ya, mereka dapat pahala pengurus ini, bagian kesehatan. Bagian keamanan melakukan program begini ya, banyak program mereka bikin, dia dapat pahala. Ya, bagian pemberangkatan melakukan ya program-program, langkah-langkah, yang mereka mendapatkan pahala. Kemudian diakumulasi, dijumlah seluruhnya, kebaikannya ini dilakukan, semuanya didapatkan juga oleh pemerintah tertinggi negara. Nah, itu hebatnya itu kalau pemimpin kaum muslimin orangnya baik, orangnya adil, berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau dia berjalan di atas petunjuk hawa nafsunya, disinilah akan terakumulasi dosa demi dosa sampai dia nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia membawa begitu banyak dosa rakyatnya. Dia legalkan maksiat, dia legalkan bid'ah, dia legalkannya kesyirikan, kekafiran. Nanti dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan banyak sekali dosa-dosa yang dia akan dapatkan. Makanya jadi seorang pemimpin itu bukan sesuatu yang mautannya menyenangkan, tapi sesuatu yang menakutkan. Cuma kebanyakan orang tidak memikirkan ya, tidak memikirkan akibatnya nanti di akhirat. Apa tanggung jawab saya nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya bikin kebijakan begini, saya punya bawahan melakukan begini, saya tidak mampu menegur, tidak enak, takut. Nanti semua akan dipertanggungjawabkan. Baik. Kalau kemudian kata Al-Isi bin Abdus Salam, wa ajrul imamil a'zami afdalu min ajrul mufti wal hakimi, yakni al-qadiyah. Ya, pahalanya pemimpin tertinggi negara lebih utama daripada pahalanya seorang mufti, pemberi fatwa, seorang hakim, yakni pemutus perkara di antara manusia. Lianna ma yajlibuhu minal masalihi wa yadra'uhu minal mafasili atanna wa a'dama. Karena apa yang dia datangkan berupa masalah dan apa yang dia cegah berupa kerusakan akan lebih sempurna dan lebih umum sifatnya. Paham ya? Apalagi kalau presiden bikin kepres, ya, tidak ada yang berani melanggar. Paham ya? Baik. Wa qad akhraja al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Imam Al-Bukhari telah mengeluarkan, yakni meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh al-imamul adil. 7 golongan yang akan dipayungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungannya, yaitu arsy. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 golongan itu beliau sebutkan al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Adil di sini maksudnya pemimpin yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, al-hadithah mansub sebagai maf'ul bih. Qala al-hafidhu, kata al-hafidh rahimahullah ta'ala, al-muradu bihi sahibul wilayatul umma, yang dimaksud dengannya di sini pemimpin yang adil, yang baik ini adalah pemimpin pemilik wilayah yang terbesar, yakni pemimpin tertinggi negara.
wa yartahiqu bihi kullu man waliya syai'an min umuril muslimina fa'adala fihi, dan bergabung juga ya dalam hal ini setiap tergabung juga dalam hal ini setiap orang yang mengurusi sesuatu dari urusan-urusan kaum muslimin lalu dia berlaku adil di dalamnya. Ini kata Al-Hafidh. Wa inna ma ju'siya bihadzal jaza'i li'anna an-nasa kanu fi dhillihi fid dunya. Hanyalah diberikan balasan dengan balasan seperti ini karena manusia dahulu, yakni ketika di dunia, berada dalam naungannya, perlindungannya di dunia. Fakana jasa'u fil akhirati min jinsi amali fid dunya, maka balasannya di akhirat tergantung kepada jenis amalannya ketika di dunia. Dia lindungi manusia di dunia, nanti di akhirat dia lindungi juga. Ya, jasa'an wifaqan, sebagai balasan yang setimpal, ya, balasan yang sama. Wa qaddamahu sallallahu alaihi wasallam li'annahu afdalus sab'ati wa a'lahum martabatan fa innahum dakhiluna tahta dhillihi wa li'umumin naf'i bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan, yakni penyebutannya imam yang adil ini, imam yang baik ini, karena dia adalah seafdal-afdalnya 7 golongan tersebut, dan yang paling tingginya di antara mereka martabatan, tingkatannya. Fa'innahum dakhilun, ya, karena mereka dimasuk di bawah naungannya. 7 golongan yang lain, ya, itu masuk semua di dalam naungannya siapa? Pemimpin yang baik ini. Walima min naf'ibih, dan karena keumuman, ya, kemerataan, ya, manfaat pada imam ini. Wa qad dzakara ba'd ahli ilmi anna al-imama yudha'u fi mizani jami'u a'mali ra'iyati. Sebagian ahli ilmu, sebagian ulama sungguh telah menyebutkan bahwa seorang pemimpin, ya, akan diletakkan dalam timbangannya, yakni nanti pada hari kiamat diletakkan di dalamnya apa? Seluruh amalan-amalan rakyatnya. Masya Allah, ya. Karena dengan sebab dia orang berbuat baik. Wa hadza ma asyara ilaihi al-'isru fi kaunil mutaqaddimin. Inilah, ya, yang disyaratkan kepadanya oleh Al-Iz bin Abdus Salam dalam ucapan yang terdahulu yang sudah lewat, kana lahu ajrun bihasabi ma da'a ilaihi minal masalih, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, berdasarkan sesuatu yang dia mengajak manusia kepadanya berupa kemaslahatan. Qala Ibnul Asrakil Maliki wa qa'idatu anna fa'ila sababi bimanzilati fa'ilil musabbabi. Perhatikan sebarakatnya. Di sini salah harakatnya. Musabbib yang betul musabbab, ya. Tahu. Qati'atun bidalik. Ibnul Asrak al-Maliki, seorang ulama Maliki, ya, berkata kaidah, ya, bahwa pelaku sebab seperti kedudukannya pelaku musabbab, ya, pelaku hasil yang disebabkan. Qati'atun bidalik, kaidahnya apa? Qati'atun bidalik, memutuskan, memastikan tentang hal tersebut. Jadi maksudnya begini, kalau kita misalnya, ya, sebagai seorang guru, ustadz, ajarkan kepada muridnya, nah, ya, di bulan Ramadan kamu nanti harus berpuasa. Nah, ya, biasakan dirimu bersedekah, karena pahala sedekahmu nanti akan kamu rasakan di akhirat. Anak ini pulang ke rumah ngambil sedekah, lalu dia bersedekah, terinspirasi dari gurunya. Anak ini dapat sedekah, gurunya juga dapat sedekah. Apa pahala sedekah? Anak ini dapat pahala sedekah, gurunya juga dapat pahala sedekah. Kenapa? Karena, ya, terjadinya sedekah musabbab namanya, yang tersebabkan terjadinya hasil itu bisa ada sebabnya. Siapa yang melakukan sebab ini? Guru, ustadznya kasih nasihat. Jadi guru mendapat pahala, anak itu juga dapat pahala. Paham, ya? Nah, pemerintah juga begitu. Pemerintah merintahkan rakyatnya,
seluruh rakyat untuk misalnya belajar agama, ya, seluruh rakyatnya diperintah belajar agama. Dia bikin peraturan, anak sekolah wajib belajar agama Islam. Akhirnya anak-anak ini belajar agama semua. Tidak ada anak yang belajar kecuali pasti dia melalui jenjang tersebut, dia harus belajar agama. Maka pemerintah bikin peraturan ini dapat pahala di situ. Walaupun pemerintahnya tidak belajar agama bersama-sama anak itu, tapi dia menjadi sebab anak itu jadi belajar agama. Ya. Wa ilaiha yusiru qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kepada